Sebagai umat Muslim, kita percaya bahwa rotasi dan revolusi bumi merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Wah, ternyata peristiwa berputarnya bumi terdapat dalam Al-Quran. Berikutnya kita akan membahas tentang rotasi bumi. Anak-anak bisa melihat gambarnya ya, bagaimana bumi berputar pada porosnya. Bumi berputar pada porosnya membutuhkan waktu selama 24 jam. Nah, apa saja pengaruhnya bagi kehidupan? Yang pertama, terjadinya pergantian siang dan malam. Kemudian, ada juga perbedaan waktu dan gerak semu harian matahari. Yuk kita lihat bagaimana terjadinya siang dan malam. Nah, dari gambar ini, kalian bisa menyaksikan bahwa bumi berputar pada porosnya. Bagian bumi yang terkena matahari akan mengalami waktu siang, dan bagian bumi yang tertutup matahari akan mengalami waktu malam. Kemudian, terjadinya rotasi juga menyebabkan perbedaan waktu. Dengan perbedaan waktu ini, Indonesia mempunyai 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia bagian Tengah, dan waktu Indonesia bagian Timur. Masing-masing dari ketiga waktu tersebut berbeda 1 jam. Nah, kira-kira kalian berada di wilayah yang mana ya? Berikut adalah gerak matahari dan matahari. Telah menyangka bahwa matahari yang bergerak mengelilingi bumi inilah yang mengelilingi. Selanjutnya, kita akan membahas revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan untuk berotasi selama 365 lebih seperempat hari, yang disebut dalam 1 tahun Masehi. Nah, apa saja pengaruh revolusi bumi bagi kehidupan? Yang pertama, terjadinya perubahan musim, kemudian perbedaan lamanya siang dan malam, serta adanya gerak semu tahunan matahari. Nah, revolusi bumi ini juga dijadikan penentuan dalam ditetapkannya kalender Masehi. Ayo kita lihat bagaimana terjadinya perubahan musim dan perbedaan lamanya siang dan malam. Nah, adik-adik bisa melihat ya pergerakan dari bumi mengelilingi matahari. Nah, di sini juga sudah ada waktu-waktu perbedaan musim. Nah, pada bulan Juni biasanya belahan bumi utara mengalami musim panas. Belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Nah, kemudian di bulan September, belahan bumi utara mengalami musim gugur dan bumi selatan mengalami musim semi. Pada bulan Desember, belahan bumi utara mengalami musim dingin. Belahan bumi selatan mengalami musim panas. Pada tanggal 21 Maret, belahan bumi utara mengalami musim semi, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Jadi, ada perbedaan musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, terjadinya revolusi bumi juga menyebabkan gerak semu tahunan matahari. Bumi bergerak mengelilingi matahari dan juga berotasi terhadap sumbu bola bumi. Karena kemiringan itu, wilayah yang diterangi matahari sepanjang tahun berbeda-beda selama setengah tahun. Matahari lebih banyak menerangi wilayah
utara ketimbang wilayah selatan. Dan setengah tahun berikutnya, hal yang sebaliknya terjadi. Jika fenomena ini diamati sepanjang tahun dari bumi, maka terlihat seolah-olah matahari itu bergerak dari utara ke selatan. Padahal sesungguhnya yang bergerak adalah bumi mengelilingi matahari. Itu yang disebut gerak semburan tahunan matahari. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kalender Masehi. Kalender Masehi adalah perhitungan berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari. 1 tahun Masehi sebanyak 365 hari. Pada tahun keempat, harinya ditambahkan 1 hari menjadi 366 hari yang disebut dengan tahun Kabisat. Apa sih ciri tahun Kabisat? Yuk kita lihat kalender. Apabila bulan Februari pada kalender terdapat sampai tanggal 28, maka tahun tersebut bukan tahun Kabisat. Apabila di kalender pada bulan Februari terdapat tanggal 29, maka tahun tersebut disebut tahun Kabisat. Jadi, salah satu ciri tahun Kabisat adalah tanggal 29 pada bulan Februari. Nah, kemudian kita akan belajar tentang pergerakan bulan. Pergerakan bulan ada 3. Yang pertama, bulan bergerak pada porosnya. Yang kedua, bulan bergerak mengelilingi bumi. Dan yang ketiga, bulan bersama bumi bergerak mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bulan untuk berotasi dan berevolusi adalah dalam waktu yang sama, yaitu selama 29,5 hari. Apa saja pengaruh dari pergerakan bulan terhadap bumi? Yang pertama, terjadinya pasang surut air laut. Kemudian terjadinya perubahan bentuk bulan atau yang disebut dengan fase bulan. Nah, dengan pergerakan bulan ini terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Pergerakan bulan terhadap bumi juga dijadikan perhitungan kalender Hijriah. Seperti apa terjadinya pasang surut air laut? Yuk kita pelajari. Revolusi bulan mengakibatkan air laut di bumi yang posisinya menghadap bulan akan tertarik oleh gaya gravitasi bulan, sehingga air laut menjadi pasang. Sebaliknya, saat air laut di bagian bumi tidak menghadap bulan, maka air laut akan turun atau surut. Nah, kemudian kita akan lihat fase-fase bulan. Jika kita amati dari bumi, bentuk bulan seolah-olah berubah. Perubahan bulan itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama fase bulan mati, kemudian fase bulan sabit, fase bulan separuh, fase bulan cembung, dan fase bulan purnama. Perputaran bulan juga menyebabkan terjadinya gerhana matahari dan bulan. Gerhana matahari terjadi apabila bulan berada di depan bumi. Sedangkan gerhana bulan terjadi apabila bulan posisinya berada di belakang bumi. Sehingga cahaya matahari tidak sampai ke bulan. Dan pada saat itu, kondisi di bulan sangat gelap. Dan bagian bumi yang tidak terkena cahaya bulan juga akan terasa gelap. Nah, inilah yang disebut dengan gerhana bulan. Yuk kita lihat lebih dekat seperti apa itu gerhana bulan. Nah, anak-anak bisa melihat ya bahwa bulan posisinya berada di belakang bumi. Sehingga cahaya matahari tidak sampai ke bulan. Nah, kemudian perputaran bulan juga dijadikan perhitungan kalender Hijriah atau yang disebut dengan kalender Komariah yang digunakan oleh umat muslim. Jumlah hari pada kalender Hijriah adalah 30 dan 29 hari. Jumlah hari dalam setahun sebanyak 354 hari. Ini artinya tahun Hijriah lebih cepat 11 hari dibanding tahun Masehi. Karena 1 tahun Masehi 365 hari.
Tahun Kabisati kalender Hijriah juga mengalami kelebihan 1 hari dalam setahun, yaitu 355 hari. Kelebihan 1 hari ini ditambah pada bulan Zulhijjah. Nah, jadi kalau anak-anak melihat kalender Hijriah dan bulan Zulhijjah ada sebanyak 30 hari, maka pada tahun tersebut disebut tahun Kabisat Hijriah. Nah, seperti apa saja sih bulan-bulan dalam tahun Hijriah? Bulan-bulan dalam tahun Hijriah yang pertama adalah Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumaidil Awal, Jumaidil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Nah, kalian bisa lihat ya, perbedaan tanggal antara bulan Masehi dan bulan Hijriah. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat.